warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Jalani, SMM, dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi. Kebetulan saya di program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi sejak tahun 2012. Saya mengampu mata kuliah ekonomi syariah. Saya memilih ekonomi syariah karena saya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA atau Delivery Interactive Assessment. Dengan mata kuliah ekonomi syariah dengan bobot 3 SKS. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut metode DIA tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah dari ekonomi syariah sebagai berikut. Dari materi kuliah ini berisi mengenai konsep ekonomi yang meliputi pengertian, karakteristik, ruang lingkup syariah, dan sumber-sumber hukum syariah, pengertian, falsafah, norma, prinsip, dan tujuan syariah, serta etika bisnis, transaksi ekonomi syariah, bunga, riba dalam perspektif sejarah dan sosial ekonomi. Tentu saja menyangkut teori tentang harta dan permasalahannya, konsep uang dan ekonomi syariah, dan kebijakan moneter Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik maupun modern, sistem ekonomi dan fiskal, konsep produksi dan industri, prinsip dan pola konsumsi, distribusi menurut Al-Quran dan hadis, prinsip-prinsip akuntansi Qurani, teori harga, mekanisme pasar, teori kontrak bisnis menurut Islam. Dari deskripsi di atas, tentu saja ini menjadi acuan daripada penyampaian kepada mahasiswa dari kontrak kuliah selama 6 bulan terdiri dari 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS tentunya saja. Pertemuan pertama mempelajari mengenai pengertian, karakteristik, dan ruang lingkup syariah, sumber hukum syariah. Pertemuan kedua, pengertian falsafah, norma, prinsip, dan tujuan syariah, etika bisnis, dan transaksi ekonomi syariah. Pertemuan keempat, bunga dan riba dalam perspektif agama dan sosial ekonomi. Pertemuan kelima, teori tentang harta dan permasalahannya. Pertemuan keenam, konsep uang dalam ekonomi syariah dan kebijakan moneter Islam. Pertemuan ketujuh, sejarah pemikiran ekonomi Islam
klasik dan modern. Pertemuan ke-8 adalah pertemuan untuk kuis atau UTS ya. Dan pertemuan ke-9 adalah sistem ekonomi dan fiskal. Pertemuan ke-9 pertemuan ke-10 konsep produksi dan industri. Dan pertemuan ke-11 prinsip dan pola konsumsi distribusi menurut Al-Quran dan hadis. Pertemuan ke-12 prinsip manajemen. Pertemuan ke-13 prinsip akuntansi Qurani. Dan pertemuan ke-14 harga dan mekanisme pasar. Pertemuan ke-15 teori kontrak bisnis menurut Islam. Dan pertemuan terakhir yaitu adalah diselenggarakannya UAS, ujian akhir semester, pada akhir pertemuan ke-16. Dijelaskan juga capaian mata kuliah atau CPNK pada pertemuan pertama. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian karakteristik ruang lingkup syariah dan sumber hukum syariah. CPNK yang pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian falsafah, norma, prinsip, dan tujuan syariah. CPNK ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan maqasid syariah, etika bisnis, transaksi ekonomi syariah. CPNK keempat, mahasiswa dapat menjelaskan bunga dan riba dalam perspektif sejarah, agama, dan sosial ekonomi. CPNK kelima, mahasiswa dapat menjelaskan teori tentang harta dan permasalahannya. CPNK ke-6, mahasiswa dapat menjelaskan konsep uang dalam ekonomi syariah dan kebijakan moneter Islam. CPNK ke-7, mahasiswa dapat menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik dan modern. CPNK ke-8, mahasiswa dapat menjelaskan sistem ekonomi dan fiskal. CPNK ke-9, mahasiswa dapat menjelaskan konsep produksi dan industri. CPNK ke-10, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dan pola konsumsi distribusi menurut Al-Quran dan hadis. CPNK ke-11, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip daripada manajemen. CPNK ke-12, mahasiswa dapat menjelaskan akuntansi Qurani. Dan CPNK ke-13, mahasiswa dapat menjelaskan teori harga dan mekanisme pasar. Terakhir, CPNK ke-14 atau pertemuan ke-15, mahasiswa dapat menjelaskan teori kontrak bisnis menurut Islam. Nah, dari sana sehingga bisa menjadi gambaran untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi syariah ini. Juga dari semua materi ini akan saya sampaikan dalam 14 pertemuan, tidak termasuk UTS, dan dalam
14 pertemuan tersebut. Pada pertemuan ke-8 adalah UTS dan UAS pada pertemuan ke-16. Saya akan menjelaskan dengan teknik delivery bagaimana saya mengajarkan materi. Yang pertama saya menggunakan buku ajar, karya saya sendiri, dan beberapa buku rujukan, yaitu Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 dan tahun 2000 sampai dengan 2024. Seperti tadi yang telah jelaskan, metode delivery atau penyampaian bahan perkuliahan sumbernya dari buku maupun dari referensi yang lain. Yang kedua adalah metode atau teknik interaktif. Interaktif dalam mata kuliah ekonomi syariah ini dilakukan melalui diskusi, melalui Zoom atau melalui classroom, serta WA atau media yang bisa dipergunakan untuk daring ataupun online. Nah, dari interaktif tersebut kita bisa berinteraksi dengan para mahasiswa dengan secara langsung dan untuk memudahkan sampai sejauh mana capaian ataupun materi yang telah disampaikan. Teknik yang ketiga atau assessment ini dilakukan melalui pemberian tugas atau pemberian kuis melalui classroom. Di classroom pada classroom yang telah diberikan kepada para mahasiswa. Itulah sekilas daripada komponen e-learning dari delivery, interaktif, dan assessment. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sebenarnya Bapak udah ngasih tahu dari ini, mungkin nggak ngecek di classroom ya. Jadi mungkin pada sibuk ini sehingga nggak apa-apa lah waktunya jadi digeser ke sekarang ya. Baik, pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan satu informasi ataupun dari pertama kan memberikan informasi. Dan kemarin UTS-nya gimana? Udah nilainya pada ini? Pada udah
mengetahuinya kan ya? Udah, skornya udah ada? Iya, langsung ada, Pak. Langsung Ada ada? Pak, cuman ada telat Telat apanya? Iya, telat, Pak. telat di Ya. waktunya cepet. Waktunya cepat. Nah, ya itulah kita harus sering berlatih ya, sehingga tidak. Bapak kan udah memberikan kisi-kisi kalau nggak salah ya. Udah Pak. Nah itu kan Bapak nggak. Yang pakai kerja aku. Halo? Bapak kan tidak memberikan di luar daripada kisi-kisi itu kan ya? Semuanya ada di kisi-kisi kan? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Ada. Ada, Pak, tapi random itu. Jadi yang nomor 1 ada di halaman berapa? Lihat lagi. Emang udah dikerjain kisi-kisinya, tapi pas ngisi itu nomor 1 ada di mana, ada di bawah jauh, terus nomor 2 ada di mana lagi gitu. Jadi karena udah dicatat juga di kisi-kisi tega di halaman berapanya. Iya. Tapi nyarinya itu karena random, karena ngacak banget jauh. Ya, maksudnya supaya kalian lebih siap ya. Tidak apa-apa, kemarin kan itu satu latihan ya, latihan sehingga nanti pada kesempatan UAS nanti bisa lebih baik lagi ya. Mohon maaf, Pak, bisa diperbanyak. Pak. Bapak, mohon maaf mau 5 tahun masih di tempat kerja. Nah, ada yang masih tetap kerja? Iya Pak, bagian shift 2. Oh iya. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan. Tapi keganggu nggak? Enggak Pak. Enggak ya? Mau ya izin open ya Pak. Oh iya. Ya, Bapak juga. Terima kasih Pak. Masih ya? Oke. Nah, jadi di unmute ya jadi suaranya sehingga suara Bapak jelas. Dikasih yang lain itu maksud saya. Iya Allah tinggal Pak. Kanwar. Pak, ini bisa di mute dari Bapak kok nggak salah. Yang mana? Maksud Bapak yang itu kalau misalkan mau bicara di unmute ya. Kalau itu Bapak kelihatannya nggak bisa nge-unmute itu yang di kelas ini. Jadi harus sendiri ya. Nah, oke ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sehingga tidak terganggu dan suaranya jelas gitu ya. Nah, itu kita lanjutkan sehingga nanti UAS-nya bisa Bapak harapkan bisa bagus semua gitu kan ya. Nah, bisa bagus semua sehingga ada kerjasama yang baik ya. Nanti juga pas UAS Bapak akan memberikan kisi-kisi itu ya, kisi-kisi daripada yang akan muncul di soal UAS tersebut ya. Nah, dalam masalah penilaian Bapak tidak hanya menilai dari nilai UTS UAS saja, tetapi Bapak menilai dari
nilai tugas dan kehadiran ya. Dengan adanya pandemi ini mungkin agak, kalau misalkan ini kan kelas karyawan ya, nah sehingga bisa meskipun tidak datang ke kampus, tetapi kan bisa kita komunikasi via elektronik ya. Nah, sehingga bisa mengumpulkan tugas dengan mudah. Nah, itu pengumpulan tugas itu Bapak anggap kehadiran ya, kehadiran. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Boleh. Ada. Assalamualaikum Pak. Ya, izin saya dengan Risti. Ya. Kan saya dengan Risti Pak. Risti. Izin. Iya boleh. Ya. Kamu namanya itu di situ. Oh, ini nama anak saya, lupa tadi. Ya. Bapak kan kemarin saya kan sudah masuk, saya baru akhir September ya Pak, mungkin masuknya daftarnya telat, jadi saya baru masuk ke pertemuan ke-4 kalau nggak salah gitu. Gimana itu Pak untuk ininya, kehadirannya gitu? Kalau selama ini kalau tugas berusaha ngumpulin Pak. Boleh. Kamu ingetin saya. Jadi kan saya tidak bisa ini satu-satu ya. Kamu ingetin saya. Kamu tolong nama jelas dan NIM-nya, bahwa kamu memang mulai masuknya dari September itu ya. Sehingga saya yang ke belakangnya tidak saya hapus gitu. Oh iya, baik Pak, nanti. Jadi sehingga saya sudah pernah japri Pak, saya sudah pernah japri. Saya mengenalkan diri tapi bapaknya nggak jawab. Saya jadi ini sudah japri Pak. Nanti mungkin diulang lagi. Diulang ya. Boleh. Ya, nanti diulang lagi. Siap, Bangga. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke ya, kita sekarang ke saya akan share screen ya untuk masalah dari penilaian tadi ya, penilaiannya sebentar. Nah, ini bisa dilihat ya, udah kelihatan? Berapa? Udah ya, oke. Nah, Bapak kasih contoh nama mahasiswa yang bernama ini ya, Lisnawati ya, misalkan ya. Nah, jadi sehingga ada gambaran ya bahwa Bapak menilai itu objektif, tidak membeda-bedakan setiap mahasiswa ya. Kalau misalkan Lisnawati lah ini dia kehadirannya 100% ya. 100% dan nilai tugasnya adalah yang pertama 76 dan yang kedua 84. Nah, nilai UTS-nya, nah, dia nilai UTS yang pertama diadakan ini kosong, memang tidak ikut ya. Ini UTS-S itu UTS susulan ataupun remedial ya. Nah, remedial. Ini masuk 78 nilainya. Nah, dia pas UAS ikut UAS yang biasa, yang diitukan, yang reguler ya, maksudnya waktunya pas waktu UAS tersebut ya. Dia mendapat nilai 84. Berarti kan UAS ini nggak ikut ya. Nah, ini nilainya adalah 83 ya. Nah, 83 ini dikonversi ya ke nilai. Nah, ini rank nilainya ya, rank nilainya. Nah, yang ini ya, Bapak blok ya. Nah, rank nilainya bahwa 83 itu masuk ke rank B ya. Nah, rank yang ini ya. Nah, rank yang ini. Nah, sehingga dapat nilai B.
ya. Nah, beda lagi dengan yang Fani ini ya. Fani ini adalah ininya 100%, tapi dia tidak ikut UAS gitu kan ya, sehingga nilainya adalah D ya. Nah, meskipun ininya besar ya, UTS-nya 64 dan UAS-nya dia tidak mengikuti UAS susulan maupun UAS yang biasa. Nah, begitu ya. Nah, itu sebagai gambaran. Nah, kira-kira ada yang bertanya tidak? Boleh kalau ada yang bertanya, Bapak persilahkan ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Gak ada ya? Ada yang bertanya? Oh ya, UTS kemarin ada yang tidak mengikuti tidak? Ikut semua? Nah, maksud Bapak kalau misalkan UTS kemarin itu ada yang tidak mengikuti, Bapak akan mengadakan UTS susulan atau UTS remedial. Di sini ikut semua UTS-nya. Enggak, ikut semua. Ikut Bapak, ikut. Ikut semua ya. Pak. Oke. Ikut Pak, tapi nggak tahu kalau yang di sini nggak masuk Zoom kali aja, ada yang nggak ada mungkin Pak. Ada yang nggak masuk gitu ya? Ya boleh. Ikut Pak, tapi nilainya nggak pede. Nilainya nggak pede. Nggak pede ya? Boleh, ada perbaikan boleh. Ada perbaikan boleh. Yang misalkan dirasa nilainya tadi yang diungkapkan tidak pede, ataupun misalkan kecil, boleh perbaikan, boleh. Bapak ngasih kesempatan, gitu kan. Nah, nanti waktunya kapan, boleh koordinasi. Kalau ketua kelasnya siapa? Nggak ada Pak, tapi wakil ada. Wakil ada? Nah, boleh dengan wakilnya lah. Ya, wakilnya siapa? Teh Ocha. Teh Ocha. Rosa Eka Putri. Teh Ocha hadir? Teh Ocha tidak ada? Teh Ocha ada nggak? Halo, Teh Ocha? Tidak ada? Tidak hadir? Join sih Pak, tapi nggak ada ya. Nggak ada ya? Ada siapa? Nggak apa-apa lah. Wakilnya, sekretarisnya tidak ada? Ada Pak. Sekretarisnya siapa? Rina. Nah, Rina, oke ya. Nah ini Bapak titip pesan ya sama kamu, koordinirin sama kamu karena Teh Ocha berhalangan ya. Kamu yang menggantikan, boleh dikoordinir sama kamu kapan mau perbaikan. Nah, waktunya silahkan ya. Jadi supaya bisa ngikutin semua. Nanti Bapak kalau misalkan waktunya oke Pak, hari apa atau misalkan Jumat depan boleh. Misalkan Jumat depan jam berapa, nanti Bapak bikinin soalnya dulu gitu kan. Gimana? Baik Bapak, nanti dikonfirmasi sama yang lain. Ya, boleh. Jadi Bapak